Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal membahas buku Qualitative Research 4th Edition milik Sharon B. Merriam dan Elizabeth J. Tisdale. Kalau yang kemarin udah bahas tentang preface atau apa sih isi buku ini, apa aja pembahasannya gitu kan, kita bakal membahas tentang desainnya. Jadi apa desain yang terdapat dalam buku Qualitative Research ini. Dalam penyelidikan sistematis tentang praktik penelitian, melibatkan pemilihan desain penelitian yang sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi, sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan pertanyaan yang sesuai dengan penelitian kita. Kita juga harus mempertimbangkan apakah desain tersebut cocok dengan pandangan dunia, keterampilan, dan kepribadian kita. Oleh karena itu, penting untuk memahami filosofis dari yang mendasari berbagai penelitian yang kita lakukan, sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pilihan yang tersedia dalam merancang dan melaksanakan studi penelitian ini. Di buku ini, dalam 4 bab pertama, yaitu terdapat landasan konseptual dalam melakukan penelitian kualitatif dan menjabarkan beberapa pilihan dan keputusan yang perlu diambil dalam penelitian kualitatif. Jadi 4 bab pertama ini menjelaskan tentang bagaimana nantinya kita akan mengambil keputusan yang perlu diambil dalam penelitian kualitatif ini tadi. Penelitian kualitatif yang berfokus pada makna dalam konteks. Jadi penelitian kualitatif itu fokusnya pada makna dalam konteks ya. Memerlukan instrumen pengumpulan data yang peka terhadap makna yang mendasarinya ketika mengumpulkan dan menafsirkan data. Dan penelitian ini paling cocok dengan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis. Jadi tujuannya itu dalam mengumpulkan data lebih kepada orang atau masyarakat. Jadi kita mengumpulkan datanya dengan informasi dari masyarakat. Selanjutnya kita mulai, kan tadi kita membahas tentang 4 bab pertama. Bab pertama dulu mengeksplorasi dasar-dasar penelitian kualitatif, mengeksplorasi dasar-dasar penelitian kualitatif. Jadi apa aja sih dasar-dasar dalam penelitian kualitatif ini? Selanjutnya, mendefinisikan cara penyelidikan dan mengidentifikasi karakteristik esensinya. Kita harus tahu apa aja sih cara-cara penyelidikan, cara-cara mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ini, dan menentukan juga karakter esensinya. Bab yang kedua, membedakan 6 jenis utama penelitian kualitatif yang umum ditemukan dalam bidang studi terapan. Jadi dalam bab kedua ini, kita bakal membahas 6 jenis utama dalam penelitian kualitatif yang umum digunakan dalam bidang studi terapan. Kan jadi ada 2, apply sama yang dasar itu. Jadi kalau misalkan yang kualitatif ini kan lebih ke yang studi terapan. Nah, yang bab ketiga mengulas metode campuran tindakan penelitian krisis dan berbasis seni. Jadi di bab ketiga ini mengulas metode campuran. Sebenarnya semuanya intinya sama, cuman memang ada beberapa perbedaan sedikit dalam setiap metode gitu. Selain itu juga tindakan penelitian, bagaimana sih, apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penelitian itu tadi. Yang terakhir, bab 4 pertama yang akan kita bahas itu mengidentifikasi teori kerangka kerja yang memberikan struktur yang mendasari studi. Jadi kita akan cari teori-teori kerangka kerja yang akan menyusun dasar dari studi penelitian kita. Meninjau pemikiran dan penelitian sebelumnya yang ditemukan dalam literatur. Meninjau pemikiran dan penelitian sebelumnya yang ditemukan dalam literatur. Jadi kita
akan sebelum melakukan penelitian, tentunya kita bakal cari dulu apakah udah ada yang membahas tentang penelitian ini dan bagaimana sih mereka menjabarkannya, dan bagaimana isi penelitian mereka, apakah akan relevan dengan apakah akan relevan dan sama dengan penelitian kita. Dan yang terakhir, membentuk rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini juga menurut aku paling penting ya, karena dari setelah kita lakukan eksplorasi dasar-dasar penelitian, habis itu membedakan 6 jenis utama dalam penelitian, mengulas metode campuran, dan kita di situ akan menentukan metode apa yang akan kita gunakan, serta melakukan penelitian kritis dan berbasis seni. Nah, yang terakhir itu, setelah kita mendapat semua hal yang kita perlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, kita akan mendapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari buku ini. Selanjutnya nanti bab 1 akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.